belum kita mau bicara non soksi, belum kita bicara PGRI non faksentral, HSI kemudian Sarjana Indonesia non faksentral. Jadi dulu ada keseimbangan. Kalau misalnya PGRI dia buat PGRI non faksentral, jadi komunis juga, gitu. Ada GME, GME. Dulu juga mereka melakukan rakyat, ya kan? Basis-basis yang dibangun ini semata-mata membius masyarakat agar masyarakat itu bisa masuk di dalamnya. Bahwa ada 3 monumental sejarah perjalanan bangsa ini terhadap perilaku gerakan komunisme. Tadi sudah disebutkan bahwa babak sejarah pertama adalah 1926, di mana Schneebler masuk ke Indonesia, terus berkembang, mempengaruhi Serikat Islam. Bahkan di dalam Serikat Islam itu betul ada 2 kartu. Jadi Serikat Islam itu boleh masuk, ya, di jaringan institusi yang dibangun oleh Schneebler, juga sebaliknya. Jadi itu enggak bisa masuk. Ternyata dalam proses perjalanan waktu, Schneebler ini tahun 26 mempengaruhi FI itu hampir 1 juta orang. Bukan berpecahlah tadi yang ada Serikat Islam Merah, ya, yang tetap berorientasi pada komunisme, satu yang Serikat Islam yang tetap konsisten dengan sebagian akidah Islam. Ini babakan sejarah yang memang ini menjadi daya ingat kita. Nah, babakan sejarah yang kedua itu adalah peristiwa Madiun 48, pemberontakan PKI. Nampaknya ini komunisme di Indonesia jauh berbeda dengan komunisme di dunia. Kita lihat bagaimana latar belakang sejarah mulai dari Machiavelli menghalalkan segala cara, Hegel, lalu sebagaimana Marx, Leninisme, sampai tadi yang dipaparkan oleh Mas Joko tadi, masuklah ke Republik Indonesia. Dalam perjalanan waktu, bahwa kita tahu pemberontakan komunisme di Indonesia mulai dari 26, 48 dan 65, babakan sejarah baru 3 babak ini. Saya nggak tahu apakah ada babakan sejarah baru lagi dengan komunisme gaya baru, dengan bermetafora ini. Kita tahu periode zamannya Presiden Jokowi, kemudian sering melihat foto-foto aksi kaum muda, ya kan, menggunakan palu air, begitu bangga, ya kan, eksistensi kaum muda ini. Karena dia mudah bermetafora, mudah beradaptasi. Karena dogma hukumnya adalah aksioma. Ideologi tidak pernah mati, karena itu alam pikir manusia. Bagaimana dia bisa beradaptasi? Dulu dia berharap mendapat legitimasi dari rezimnya Jokowi, tapi dengan modus yang berbeda. Sekarang ada di mana ini manusia ini, ya kan? Nah, data yang saya dapatkan mulai dari berbagai bapak-bapak di Papua ini hampir 1 juta. Ya, jadi ada kader yang memang sudah profesional, ada calon kader. Kalau saya melihat dari sini, mulai dari Aceh Tamiang, Jambi, Kalimantan, hari tanggal jamnya itu selalu ada juga. Saya nggak perlu sebutkan nama-nama yang hadir di situ. Itu ada berbagai statement yang menyatakan bahwa kita harus membangun gerakan perlawanan, tapi dengan modus itu setan desa yang harus kita bangun. Bahkan dia ingin mendirikan satu partai tahun 2030 yang akan dideklarasikan. Nama partainya masih saya rahasiakan, termasuk siapa yang hadir di Aceh Tamiang, di Maluku, di
Banten, lantas juga di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, jumlahnya berapa, apa yang diutarakan, itu tertera cukup detail. Nah, sebetulnya kan berangkat dari proses pada saat zamannya Periode Gus Dur, dari proposal mengenai pencabutan PMKRS, ya, tentang larangan tumbuh dan berkembangnya PKI. Wah, itu tokoh-tokoh nasionalis, kaum agamawan bertolak belakang. Kita setuju dengan apa yang dilanggarkan oleh Gus Dur pada tanggal 20. Tidak ada kewenangan yang spesifik dengan MPR dalam memutuskan apakah itu wujud atau tidak. Nah, justru kan kalau saya sudah karena dalam krisis ekonomi Indonesia kolaps 97-98, dia rubah opini ini, dan kita tahu kalau tidak salah, mudah-mudahan salah, dia pernah di Irak masuk dalam partai lain, ya kan? Dan peristiwa 65 makanya dalam sejarah juga dia nggak ada di sini, ya, maksudnya nggak di sini, iya, gitu. Jadi kalau meninggal ya kan, untuk mencoba mencabut KPMRS yang dalam ini. Jadi di Indonesia ini mulainya ini panas ini pro kontranya dengan dunia Gus-Dur. Terus berkembang. Ada pertemuan 2003, ya saya sepakat, saya dapat keluar lagi 2005, gitu. Itu dari Esnapol dan Kapol yang ingin membersihkan diri, mencari legitimasi agar kami sebagai seorang komunisme itu bukan lagi dalam pergerakan pada saat itu. Ya bagaimana peristiwa di 13 di daftar internal Angkatan Darat, sementara ketuanya Letnan Kolonel Untung, anak buahnya Brigjen Angkatan Udara. Bagaimana Angkatan Darat? Gimana kan? Nah, itu jadi persoalan-persoalan ini memang banyak hal yang disebut yang kita lihat di gerakan PKI Gaya Baru dengan bermetafora. Ada di mana, terus ditampung oleh siapa, institusi mana, kementerian mana. Nah ini menarik nanti kalau bisa dipakai, ya kan, Mas boleh nggak Pak? Itu jadi kalau saya melihat bahwa yang kedua dalam setiap pertemuan jaringan komunisme di Indonesia ini selalu dihadiri oleh PKC, ya, karena komisinya bahkan dapat support dukungan dana itu tidak lewat transfer, dia datang memberikan cash. Kalau yang lebih bahasa Cina, ini saya kasih bahasa Cina juga. Hasilnya dapat mereka di sini. Kalau orang di bahasa Cina juga enggak lebih. Kalau ada nanti saya kasih. Nah inilah dalam setiap pertemuan, gue selalu mewakili. Kenapa kami dekat dengan Cina? Karena secara antropologis dan sosiologis itu punya kultur yang sama. Sebagai negara agraris, beda dengan Soviet tentunya. Jadi bukan berarti pertarungan konstelasi politik dunia, terus kekuatan partai komunis di Indonesia khususnya, ini menjadi hal yang menjadi tingkat kewaspadaan tinggi bagi kita, karena ada 3 babatan sejarah baru yang telah merongrong kewibawan Republik Indonesia untuk diarahkan pada komunisme. Sementara kita Pancasila memperhatikan negara kesatuan Indonesia dengan landasan ketuhanan yang Maha Esa, sementara stigma yang berkembang adalah komunis adalah ateis. Ya, nanti beliau akan menjaga benteng ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia. Ada sebab-sebab sendiri. Kita juga tahu mengenai kritik
fraksi S. Jadi memang banyak istilah-istilah yang dilakukan oleh CCPKI, di mana Edi sebagai ketua Politbiro dan ada lembaga-lembaga non-struktural yang tidak di bawah kendali operasi struktur PKI sendiri. Tadi disebutkan Universitas Publika, belum kita mau bicara non-soksi, belum kita bicara PGRI non-fakultas, HSI dan Sarjana Indonesia non-fakultas. Jadi dulu ada keseimbangan. Kalau misalnya PGRI, dia buat PGRI non-fakultas, jadi komunis juga. Gitu. Ada GME dan GME. Dulu juga ada rekra, kepentingan rakyat, ya kan? Basis-basis yang dibangun ini semata-mata membius masyarakat agar masyarakat itu bisa masuk di dalamnya. Nah, kenapa hal ini menjadi Tuhan bagi kita? Baru kali ini tahun 2025 yang saya lihat di dalam medsos itu begitu gencar, ya kan, tentang informasi PKI, bagaimana sejarah peristiwa Banyuwangi, Boyolali. Coba kita buka semua peristiwa Cirebon, peristiwa Banten, dan hampir sebagainya itu adalah kaum agamawan. Karena pernah saya bilang Mas Joko, di peristiwa Boyolali itu ada pemilihan ketua koperasi. Ternyata ketua koperasi itu adalah orang PKI yang tahu bahwa orang PKI anggotanya, tapi karena lebih tahu dilindungi oleh anggota, yang PKI itu yang ternyata di PKI ini, PKI terlihat PKI. Mereka turunlah, ya kan, ketua koperasi ini masih di pesantren. Nggak lama kemudian di situ Bapak Kiai kan nggak bisa, ternyata nggak semua itu jadi komunis semua.